Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat pagi ini cukup berantakan panel kita ya. Ini panel PLC sebetulnya. Kenapa berantakan? Karena memang kita lepas dari box panelnya. Kita mau rakit ulang atau kita mau tata ulang ke panel yang nanti lebih besar. Nah, ini kita sudah siapkan panelnya lebih besar ini. Nah, ini. Lebih besar. Kenapa kita pakai panel yang lebih besar? Karena ada beberapa alasan. Yang utama karena ini terlalu sempit. Jadi pada saat kita bekerja itu sempit ruangannya. Apalagi nanti kalau ini misalnya ditambah 3 kontaktor, tambah lagi ada macam-macam, itu ruang geraknya terlalu sempit. Jadi kita bongkar, kita lepas, kita nanti pindah ke panel yang besar. Nah, kalau kita lihat kenapa ini PLC-nya pakai kabel seperti ini, kok kesannya kok dikabel semua seperti ini gitu kan. Nah, ini karena awal mulanya adalah dulu tidak di kabel seperti ini, pakai polosan saja gitu. Nah, dulunya itu kita praktek pakai seperti ini PLC-nya. Ini PLC yang masih pakai konsul nih ya. Tapi kasusnya begitu tidak di kabel, bongkar pasang, nah ini. Lihat nih, ini banyak terminal yang rusak. Ini ya, sekatnya itu patah karena penggunaan alat yang tidak sesuai. Jadi banyak anak-anak yang menggunakan itu pakai obengnya, obeng min, dan obengnya min besar, asal putar saja, otomatis sirup-sirupnya ini pada patah. Nah, kalau sirup patah, sering terjadi shoot. Kalau yang bagian output pernah shoot juga. Nah, ini yang input juga bahaya. Dan karena kasus sirip pada patah ini, maka banyak PLC kita yang rusak. Ada yang hubung sehingga terus rusak komponennya, dan ada rusak kontrolnya dan sebagainya. Maka banyak PLC yang, ada beberapa PLC lah yang tidak bisa digunakan, bahkan sampai terbakar. Nah, ini PLC yang pakai konsul. Memang dulunya kita pakainya yang seperti ini, pakai trainer. Awal mulanya kita bekerja pakai PLC itu pakai seperti ini, pakai trainer. Makanya juga ada adapternya, tapi kita nggak pernah pakai, mungkin jarang sekali dulu, awal-awal dulu. Sebenarnya bisa pakai komputer juga, tapi jarang sekali dipakai. Jadi pakai konsol aja di sini. Yang pakai konsol, ini pakai trainer, jadi lebih mudah. Cuman kalau pakai trainer kan jadi aplikasinya kurang kurang mengena gitu ya ke anak, maka kita tetap pakai masuk ke panel. Jadi awalnya pakai trainer dulu, terus masuk ke panel dengan PLC yang polosan seperti ini, ditata di panel, ya dimasukkan ke panel gitu. Tapi efeknya karena bongkar pasang dan penggunaan alat yang tidak sesuai, maka banyak sirip yang lepas, banyak sirip yang patah seperti ini. Nah, maka untuk menghindari sirip patah ini, kita berlanjut, inovasinya kita pakai cara lain supaya awet siripnya, tidak patah. Maka kita buat semi permanen sini, kita pakai terminal sini. Nah, kalau rusak terminalnya ini, bisa kita ganti terminalnya ini. Yang repot kalau sini kabelnya loss atau dol gitu kan, maka tidak bisa diganti kabelnya. Bautnya ini tidak bisa diganti, tidak ada ganti bautnya ini. Dan efeknya juga dulu kalau pakai ini juga banyak baut yang dol karena terlalu kuat atau terlalu bongkar pasang sering, maka dol gitu. Nah, kalau seperti ini, kalau yang dol biasanya yang sebelah sini, bagian terminal ini. Nah, kalau ini masih bisa diganti karena ini kan belinya persatuan, jadi bisa per satuan ini bisa kita ganti kalau ada yang dol. Jadi insya Allah kalau seperti ini PLC lebih aman dari sisi baik output maupun inputnya.
Nah, karena tadi saya sampaikan karena penggunaan panel ukuran 40-50 ini terlalu sempit untuk bekerja, maka kita nanti akan pakai panel yang ukuran ini 50-60. Ini besar panelnya. Nah, ini. Jadi kalau ini space-nya lebih longgar, maka anak juga nanti pada saat merangkai lebih leluasa. Dengan penambahan alat komponen lain juga masih bisa leluasa. Misalkan mau nambah berapa kontaktor, menambah MCB, baik 1 pas maupun 3 pas, atau peralatan lain, overload, mungkin, dan penambahan-penambahan lain misalkan, itu masih punya space yang cukup kalau besar seperti ini. Jadi nanti bisa lebih mudah anak-anak praktek kita sediakan ini. Nah, ini masih baru, belum di set ini. Belum di setting layoutnya juga belum setting. Nah, saya kira itu dulu untuk pagi hari ini. Jadi acaranya 2 hari ke depan mungkin ini kita butuh 2 atau 3 hari untuk nyeting, memasukkan komponen ini ke dalam panel-panel sana. Jadi ada 3 PLC yang kita sudah gunakan praktek setiap hari untuk anak. 1, 2, 3, nanti kita pindah ke panel-panel sana, semua ada 3 dari panelnya. Ini baru keluar 2, baru keluar ada 2, nanti ada 1 lagi yang ukuran segini supaya lebih luas. Oke, mudah-mudahan nanti kalau sudah dipindah ke sana jadi lebih mudah anak menggunakan PLC karena atau merakit PLC-nya, menginstalnya, karena space-nya atau ruangnya agak lebih longgar. Jadi ini memang masih berantakan sekali, nanti kita akan tata ulang sana lebih rapi lagi. Dan mungkin banyak kabel yang harus kita ganti, komponen juga kita sempurnakan atau kita perbaiki ke yang tidak pas, kita nanti sesuaikan. Oke, itu saja. Terima kasih. Hari ini saya akan melanjutkan dari video yang kemarin berkenaan dengan transformasi panel PLC ya, praktek panel PLC ya. Jadi kemarin kan kita sudah jelaskan bagaimana apa sebabnya kita merubah atau memindah atau membongkar panel yang lama ke panel yang baru. Dan sekarang panel yang baru sudah jadi di depan kita ini. Nah, harapannya dengan panel baru ini jadi anak semakin dimudahkan dalam menginstal PLC atau menginstal input dan output PLC-nya. Jadi nanti supaya lebih mudah anak atau space-nya juga lebih longgar dalam membuat instalasi input dan output PLC. Nah, di panel ini kita siapkan hanya 5 lampu indikator dan 3 push button, 1 saklar emergency. Nah, soal masalah jumlah inputnya cuma 4, ini sebenarnya tidak masalah. Tapi nanti kan bisa ditambah lagi, bisa dari luar. Misalkan pakai sensor apa gitu, sensor cahaya atau sensor gerak, bisa dimasukkan lewat jalur inputan dari panel. Jadi nanti ini hanya untuk sekedar misalkan untuk formasi on, off, terus ini untuk emergency, dan ini untuk reset, hanya untuk seperti itu saja formasinya. Secara umum, jadi misalkan ini untuk on, untuk off, misalnya untuk reset, atau ini untuk emergency, misalkan seperti itu. Formasinya seperti itu saja sebetulnya. Soal lampu indikator, kenapa 5 ya, nanti bisa dimodifikasi, misalkan. Kalau ini untuk lampu 3 fase, berarti ini untuk lampu on dan off-nya.
dan bisa banyak modifikasi sebetulnya dari kondisi yang seperti ini, tergantung nanti penggunaan dan program yang akan kita install ke dalam PLC-nya. Oke, sekarang kita coba buka aja bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat sini space-nya luas jadinya. Ya kan? Nah, kita lihat sini. Di sini masih ada space. Ini masih bisa dimasukkan, misalkan di sini sebenarnya 3 fase-nya masuk sini harusnya. Jadi 3 fase ini masuk sini masih bisa, di sini masih bisa 3 fase lagi. Terus di sini juga 3 kontaktor masih punya space lagi, masih bisa untuk nambah apalagi yang akan kita pakai. Misalnya kita pakai untuk kontaktor lagi juga bisa dan sebagainya, gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi dan seperti saya jelaskan kemarin bahwa fungsi kabel ini kenapa harus di terminal, karena terminal ini nanti kalau rusak bisa diganti satu per satu. Tetapi kalau tidak pakai kabel seperti ini, kalau rusak repot. Sama halnya di pintu. Nah, kenapa di pintu untuk indikator lemnya, push buttonnya harus dikabel semuanya dan di terminal semuanya? Ya memang. Kalau afdolnya atau baiknya itu memang tidak dikabel, anak menginstal dari awal afdolnya. Tapi yang jadi masalah, begitu anak menginstal lampu ini terminalnya itu terlalu ringkih, itu nggak rigid, nggak kuat gitu loh. Jadi putar dikit aja kadang gampang dol, patah atau meleot gitu. Karena ini cuman seng tipis gitu, seng kayak stainless tipis. Jadi sering rusak terminal lampu ini. Kalau sudah rusak, nanti anak malas pakai, apalagi sudah copot satu terminalnya, udah susah makainya gitu. Maka kita coba pakai install ini juga. Jadi supaya nanti anak tinggal masukin kabel aja. Secara teknis anak dimudahkan, sangat dimudahkan. Jadi tinggal masukin kabel seperti ini udah selesai. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya anak emang tidak pernah membuat seperti ini. Memasang spiral seperti ini enggak ya, tapi itu nanti kita bisa praktekkan di di job untuk menginstal panel. Bukan, kalau ini kan fokusnya bukan menginstal panel, fokusnya adalah membuat input dan memasukkan program ke PLC. Gitu. Jadi nanti kalau yang di panel dia diajarkan untuk bagaimana membuat atau menginstal panel dengan layout yang benar dan rapi, termasuk bagaimana cara memasang spiral atau menggunakan spiral, ada nanti T-mount, ya kan, pakai voltage, bagaimana menggunakannya, di mana dan sebagainya, ukurannya nanti itu di panel, di kerja panel, praktek kerja panelnya, ya. Sama, ini juga di sini kita gunakan tapi tidak pakai spiral, ini kita pakai voltage karena biar lebih praktis saja gitu. Sama di sini T-mount-nya kita pakai di sini supaya lebih rapi, dia berantakan gitu. Jadi kita pakai T-mount ya. Dan seperti inilah hasilnya. Ini satu sama, nanti yang sebelah sana juga sama. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti anak lebih mudah karena space-nya lebih luas. Oh ya, ini belum dibuka ini ya, nanti dibuka lah. Ini belum, lupa ini dibuka ini. Karena ini untuk inputan kabelnya, ya. Lupa. Nah, congkel aja nanti, congkel pakai obeng bisa. Oke. Kita lihat yang nah, ini yang berikutnya juga sama, kita setting seperti ini. Karena dua ini baru, yang dua ini panelnya baru sama sekali. Nah, jadi kita lihat juga sama. Nah, sama.
Oh, alah. Sorry, Bro. Ini masanya kebalik ini. Masanya kebalik. Oh, alah, Den. Harusnya ini yang bawah dibalik. Ini masang bonnya kualik. Kebalik ini masangnya. Tidak apa-apa lah. Nanti tinggal lepas, dibalik itu. Ya, sama kira-kira seperti itulah. Ya, jadi banyak space. Oke, itu yang ketiga. Yang selanjutnya ini yang berikutnya. Cuman yang ini memang menggunakan panel bekas ini ya. Dulu bekas untuk apa namanya LKS. Jadi sudah di lubang-lubang kebutuhannya gitu. Jadi ada sisa lubang 2 ini yang nggak dipakai, yang nggak kita pakai. Nggak apa-apa lah. Nanti bisa dipakai kalau mau pengen dipakai itu. Ya, ini sama, ini settingnya juga sama. Kita lihat masih ada space yang cukup, ya untuk menambah lagi komponen yang akan kita masukkan. Tapi secara teknis ini sudah rapi. Sama, ini juga sama. Ini bisa kita install dulu, ya, karena nanti supaya ini berkenaan dengan oke, ya. Ini kan sudah kita rapikan. Ya, kenapa ini banyak tempelan-tempelan timun seperti ini? Karena ini dulunya sudah pernah dipakai. Jadi kita kalau susah biar aja lah. Dulunya buat LKS anak yang tahun kemarin maju tingkat provinsi. Oke. Ya, saya kira itu. Ada kalau kita lihat sini. Nah, di sini kita sudah coba, kita sedikit melihat ya. Kita coba sudah bedakan, walaupun semuanya nampaknya kabelnya kok semuanya sama, nanti bingung enggak. Ini untuk input, outputnya, power supply sudah kita bedakan ini. Ini power supply-nya, ya. Ini. Nah, terus ini COM-nya coklat, ini juga sama di sini COM-nya coklat ini ya. Nah, ini COM-nya coklat. Power supply-nya ini dua ini. Ya, oke. Power supply-nya AC. Nah, terus saya beda lagi yang bawahnya sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sama ini. Ini kita lihat, ini ada warna hitam dan merah. Ini adalah kabel dari sini yang 24 volt DC. Kan ini ada DC 24 volt ini. Nah, kita lihat sini, ini DC 24 volt dari sini yang mensuplai untuk mensuplai ini apa input. Karena input ini kan bagian input ini bekerjanya di 24 volt, ya kan, kaulnya, maka disuplai dari sini. Nah, ini langsung ini kita sambung nanti masuk ke input sana. Oke. Terus di sini ada, kenapa ini ada coklat banyak sekali ini coklatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini ada COM-nya. Coklat ini COM. Ya. COM-nya ini, dari sini COM-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini COM-nya sini masuk sini semua, jadi nanti tinggal masuk. Memang sengaja COM-nya tak kumpulkan di sini supaya lebih mudah. Misalkan mau kopel-kopel lebih mudah di sini. Tidak tak bedakan misalkan COM 1 terus ini ada misal COM 1 terus ini 00, COM 2 01, COM 3 02 dan 3. Nah, bisa seperti itu bisa, tapi cuman nanti agak berantakan atau kurang rapi kalau misalkan kita mau kopel. Tapi kalau sini kan ya, ini sudah urut. Oh, ini COM 1, COM 2, COM 3, COM 4, COM 5. Sudah urut sesuai dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita pakai yang mana gitu. Nah, ini juga sudah urut ini. 1, 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma sampai 5 ini. 6 terus dia nggak dipasang. Nah, ini 670.
nggak dipasang karena ini ya karena emang lagian juga buat apa? Jarang dipakai semuanya kok. Terus ini juga kebetulan ininya rel omeganya pasnya sak ini gitu. Terus parah lah. Emang ada kurang dua ini dua yang dipasang. Oke, jadi itu ini juga sama. Ini inputnya nggak dipasang semua. Kalau pasang semua bisa, tinggal nanti diperpanjang lagi rel omeganya, tambah lagi slot yang bisa dipasang. Toh jarang sekali kita pakai semuanya input atau kita pakai semuanya output jarang sekali. Paling kita pakai tuh 2 input atau 3 input, outputnya mentoknya 5 lah biasanya gitu. Untuk apa gitu? Ya nggak terlalu banyak memang sengaja. Karena kita jarang menggunakan program yang begitu rumit itu atau begitu panjang. Oke, itu adalah dulu sementara. Jadi ini adalah kondisi panel kita yang sudah kita pindah dari panel yang lama yang ukurannya lebih kecil dan sekarang lebih besar, space-nya lebih mudah untuk praktek. Jadi nanti misalkan mau transfer program dari laptop ke PLC-nya kan tinggal di sini pasang meja bawahnya. Ini kan tinggal colok sini udah agak luasa. Kalau sempit teman-teman, ya kan? Tinggal colok laptopnya taruh bawah sini, udah oke. Oke, terima kasih. Hanya itu saja, sekedar info saja tentang hasil dari mindah panel yang kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.